Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kembali kita masuk dalam renungan singkat kebenaran firman Allah sebelum kita berdoa untuk kepenuhan kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab. Sama-sama kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saya bacakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara sekalian, ayat yang kita sudah baca bersama-sama ini terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kalimat dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur dalam ayat ini berbicara tentang sesuatu yang membuat manusia mabuk atau tidak sadar sehingga bertindak di luar kehendak Tuhan. Karena tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Hal yang sama kita bisa lihat juga saudara-saudara kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, dikatakan akan ada banyak bangsa atau banyak orang akan ada di bawah pengaruh hal yang memabukkan ini. Dan firman yang sudah kita baca di ayat yang bagian pertama dari ayat dari yang kita sudah baca itu seperti kalimat perintah. Janganlah kita dimabukkan oleh anggur dunia ini. Sekali lagi, anggur yang memabukkan, yang membuat kita bertindak, melakukan, mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, lalu di bagian kedua dari ayat yang kita sudah baca dikatakan begini, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa berbicara tentang beberapa hal. Ya, hawa nafsu bisa bicara tentang keserakahan. Hawa nafsu juga bisa bicara tentang ambisi, keinginan, dan lain-lain. Tetapi hawa nafsu dalam ayat ini berbicara tentang percabulan. Saudara, kalau dilihat dalam terjemahan lama ataupun di dalam terjemahan King James Version, jelas menggunakan kata percabulan. Jadi akibat mabuk oleh anggur yang timbul apa? Hawa nafsu, keinginan untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apabila manusia bertindak di luar kesadaran karena mabuk, ya inilah hasilnya. Karena mabuk yang timbul adalah percabulan, hal-hal yang tidak senonoh. Kenapa firman Allah ada seperti ini gitu ya pada sore hari ini? Karena percabulan adalah sesuatu yang umum terjadi pada hari-hari ini. Saya tidak tahu seberapa besar setiap orang mentoleransi tentang percabulan ini. Tetapi firman Allah sudah jelas menentang, melarang kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus untuk masuk di dalam hal ini.
Dan bagian yang ketiga, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudara, ini adalah jalan keluar agar kita tidak dimabukkan dalam tanda kutip oleh anggur dunia ini. Sehingga kita tidak bertindak di luar kendali, tidak bertindak di luar kebenaran firman Allah. Atau lebih tepatnya mungkin dibilang kita tidak terlibat, terjerat dalam percabulan. Jalan keluarnya adalah hiduplah dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini jalan keluarnya. Tanpa penuh dengan kuasa Roh Kudus, sulit saudara-saudara untuk kita bisa terhindar dari anggur dunia ini, dari hal-hal yang memabukkan kita. Kita perlu kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Kita harus hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan memiliki Roh Kudus sebagai penolong yang memberikan kekuatan bagi kita untuk mampu bertahan di dalam kebenaran firman Allah. Karenanya saudara-saudara sekalian, minta untuk dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, nggak ada satu pendeta bisa ajarkan kepenuhan. Dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus itu betul hak prerogatif dari Tuhan. Kita meminta, kita menyediakan tempat untuk Roh Kudus bekerja. Tentunya adalah tempat yang baik, tempat di mana kekudusan itu ada. Kita tinggal di dalam kesucian, di sanalah Roh Allah berkenan. Mari saudara-saudara sekalian, kalau tidak mau mabuk oleh anggur dunia ini, sehingga kita terlibat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan penolong bagi kami, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau itu memenuhi kehidupan kami memiliki kemampuan, kekuatan untuk boleh bertahan. Kami memiliki kemampuan untuk hidup selaras dengan firman-Mu, tidak bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, meteraikan di dalam hati kami semua, dan biar itu terpancar di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus penuhi kami, supaya kami menjadi manusia-manusia yang semakin berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.